Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Selawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz? Alhamdulillah, baik. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz. Insya Allah. Pelajaran kita pagi ini Ustadz, kita membahas tema tentang apa Ustadz? Ya, kita akan membahas dengan tema kesombongan jahiliyah. Kesombongan jahiliyah ya Ustadz ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar, arsyadakumullah. Marilah pada kesempatan pagi hari ini untuk membuka, untuk mengawali aktivitas kita. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Salah satunya kita diberikan nikmat hidup. Setelah beberapa saat tadi malam kita dimatikan oleh Allah atau nyawa kita dipegang oleh Allah. Kita yakin barangkali tadi malam ada beberapa nyawa yang tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntunkan ketika bangun tidur kan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah ahyana, yang telah menghidupkan kita kembali ba'dama amatana, setelah kita dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita nanti pasti akan dikembalikan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang sebagai panutan hidup. Panutan hidup ketika kita hidup di dunia, agar hidup kita terpimpin, hidup kita terarah, disinari dengan nur Al-Quran. Selanjutnya, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, sebagaimana tadi tema yang telah disampaikan, kita akan membahas tentang kesombongan jahiliyah. Dengan harapan jangan sampai sifat-sifat yang seperti ini ada pada diri kita dikala zaman sudah maju.
tetapi kesombongan pada masa lalu. Ya. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW atau masa pra-Islam, ini muncul kembali di tengah abad yang serba modern ini. Dalam sejarah, yang namanya dunia ini berputar. Kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu biasanya juga terjadi pada masa sekarang. Cuma versinya yang mungkin agak sedikit berbeda. Zaman Nabi Musa, ada orang yang sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan, merasa yang paling kuat, merasa yang paling benar, yaitu namanya Fir'aun. Apakah di zaman sekarang tidak ada Fir'aun di zaman modern? Ada. Ya. Perangainya, sifatnya ya hampir sama. Maka dengan pembahasan ini mudah-mudahan ya kita terjauhkan dari sifat kesombongan jahiliyah. Ya. Tentu kita merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, layan tahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi'abaihimul ladzi matu. Hendaklah orang-orang itu berhenti. Ya. Perintah Nabi didasari dengan lam, yang di situ menunjukkan larangan. Ya. Larangan atau mungkin disebut sebagai lam qasam, ya, bersumpah. Jadi supaya betul-betul orang itu berhenti. Layan tahiyanna, ada dua huruf penguat, ya, menghentikan. Berhenti dari apa? Yaftakhiruna bi abaihim, berhenti untuk membangga-banggakan, mengunggul-unggulkan bapak-bapak mereka yang sudah mati, nenek moyang mereka yang telah mati. Ya. Kenapa demikian? Innama hum fahmu jahannam. Karena dengan membangga-banggakan nenek moyangnya, itu akan menyebabkan mereka itu menjadi bara api neraka jahanam, karena dia telah berbuat syirik, ya. Dan syirik itu merupakan dosa yang besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah, karena membangga-banggakan nenek moyangnya, dia sebagai keturunan orang-orang yang alim. Aula yakunanna ahwana 'ala Allah minal ju'alil ladzi yudahdihul khira'a bi anfihi. Atau orang-orang itu karena dia membangga-banggakan nenek moyangnya, itu di mata Allah itu lebih rendah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Ya. Jadi derajatnya orang-orang yang bangga, ya, merasa mulia bahwa dia merupakan keturunan si fulan dan si fulan, itu di mata Allah itu lebih rendah derajatnya, lebih hina daripada kumbang pemakan tahi, ya, pemakan kotoran. Ya. Kemudian dilanjutkan, innallaha azhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhroha bil abai. Sesungguhnya Allah itu telah menghilangkan
dari kalian, ya ini yang kita bahas, obiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, wa fakhroha bil abai, dan membangga-banggakan nenek moyangnya. Innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun sakiyun. Karena manusia di hadapan Allah itu hanya ada dua. Ada dua jenis. Siapa? Huwa mu'minun taqiyun. Dia itu sebagai orang mukmin yang bertakwa. Orang mukmin yang taat beribadah kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, kemudian menjauhi semua yang dilarang. Atau kelompok yang kedua, wa fajirun sakiyun. Jadi orang yang buruk, orang yang jahat, kemudian dia akan menjadi orang yang celaka. Hanya ada dua kelompok. Atau istilah sekarang ya orang baik dan orang yang buruk. Kemudian dilanjutkan hadisnya, annasu kulluhum banu Adam. Sesungguhnya semua manusia itu dilahirkan itu dari keturunan Adam. Ini semuanya. Nenek moyangnya sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Sementara wa Adamu khuliqa minat turabi. Sementara Adam itu diciptakan dari tanah. Nah, kita akan membangga-banggakan apa? Ya. Ini sudah diingatkan oleh Allah supaya orang-orang tadi, kaum tadi berhenti membangga-banggakan bapak-bapaknya, membangga-banggakan nenek moyangnya yang sekarang ini sudah mati. Ini tidak diperbolehkan. Di samping itu, dikuatkan juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ala inna rabbakum wahidun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu esa, Tuhanmu itu satu. Kita itu satu Tuhan, satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna abakum wahidun, dan sesungguhnya bapakmu itu juga satu. Yaitu tadi disebutkan di hadis yang di atas adalah Nabi Adam. Ya. Maka diteruskan, ala la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin. Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan, ya, tidak ada keutamaan bagi orang Arab ala a'jamiyyin terhadap orang yang selain Arab. Ya. Nabi itu adalah orang Arab. Tetapi beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Kemudian wala li ajamiyyin wala arabiyyin, dan juga tidak ada kelebihan atau keutamaan atau keistimewaan orang yang bukan Arab atas orang Arab. Wala li ahmara ala aswada, dan juga tidak ada kelebihan atau mungkin merasa lebih mulia li ahmara, orang-orang yang berkulit merah. Kan di dunia ini kan ada orang yang kulitnya merah, ala aswada, terhadap orang yang kulitnya itu hitam. Nah, yang merah itu merasa lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, sehingga menghina atau merendahkan orang yang kulitnya hitam atau orang yang kulitnya putih. Wala aswada ala ahmaro,
dan juga tidak ada kelebihan keutamaan orang yang kulitnya hitam terhadap orang yang kulitnya merah, illa bittaqwa, kecuali yang membedakan tadi adalah takwanya. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, aballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan, ya, menyampaikan tentang bahwa tidak ada keutamaan antara orang satu dengan orang yang lain, ya. Tidak boleh orang membangga-banggakan karena keturunannya. Kemudian sahabat menjawab, qalu balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, betul, engkau Rasulullah sudah menyampaikan tentang sabdanya tadi, bahwa Tuhan kita adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kita juga sama asalnya, karena mungkin perbedaan letak geografis menyebabkan terjadinya perbedaan warna kulit, ya. Ada yang merah, ada yang putih, hitam, sawo matang, dan lain-lain. Matanya juga berbeda-beda, ada yang sedikit warnanya agak kebiru-biruan, itu juga ada. Ada yang hitam sama putih bersih juga ada. Ini beda-beda. Tapi awalnya manusia itu adalah satu garis keturunan dengan Nabi Adam. Maka jangan sampai kita memiliki tadi, ya, kesombongan jahiliyah. Lah di antaranya yang termasuk kesombongan jahiliyah yang pertama itu adalah fanatik terhadap suku, fanatik terhadap ras dan juga golongan. Merasa bangga dengan suku atau kelompoknya, kemudian merendahkan suku atau kelompok yang lain. Karena di Arab itu kan banyak sekali berbagai macam suku atau kabilah. Antara mungkin kaum atau suku Khazraj, suku Aus, ada dari kabilah mungkin suku Quraisy dan sebagainya. Itu di Arab dulu terjadi saling bersaing. Kalau di Indonesia ada istilah namanya marga, ya. Di daerah Sumatera kan banyak tuh marga-marga itu. Ada marga Hasibuan, ada marga mungkin apa namanya batu bara dan sebagainya itu. Itu kan termasuk bagian daripada yang dulu seperti suku-suku itu. Nah sekarang ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura dan sebagainya. Itu semuanya sama, ya. Tidak ada yang membedakan kecuali takwanya kepada Allah, ya. Maka merasa mulia dengan yang seperti itu tidak diperbolehkan, karena Allah sudah menghilangkan dari kita semuanya kebanggaan, kesombongan jahiliyah tadi dengan membangga-banggakan saya keturunan orang-orang yang mulia. Kalau di Indonesia mungkin karena peninggalan penjajah merasa lebih mulia karena mungkin ada keturunan dari Ningrat, ya, keturunan dari keraton, kemudian membuat derajat tersendiri. Ada yang menyebut dengan darah biru. Nah, kita darah apa? Ya kita mungkin yang muda-muda ya darah muda. Karena merasa lebih tinggi, sehingga merendahkan yang lain. Sampai kita melihat ketika orang menghadap kepada raja itu kan jalannya kan kesat itu. Nah, itu karena apa? Merasa dia lebih mulia, sehingga merendahkan orang lain, dibuat kasta-kasta. Itu yang pertama tadi. Ini kita tidak membolehkan, ya, bangga terhadap kelompoknya. Karena yang seperti ini juga sudah disebutkan oleh Allah, ya, di surat Ar-Rum itu, ya.
ayat 30-31 itu kan Allah menyebutkan tentang demikian ya. Agar kita jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kita menjadi rendah ya. Di ayat 31 disebutkan munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertaubat kepadanya, kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah, serta wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa la takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi atau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang musyrik. Lah siapa orang yang musyrik yang dimaksud pada ayat ini? Dilanjutkan pada ayat 32, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka ya. Maksudnya mereka meninggalkan agama tauhid, atau bisa jadi agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan ini masuk ke dalam surga, 72 golongan masuk ke dalam neraka ya. Karena apa? Ya karena bangga dengan kelompoknya, atau mungkin bisa jadi agamanya sudah menyimpang ya, menyimpang dari tuntunan. Kemudian mereka menjadi beberapa golongan, wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan ini merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka, saling berlomba-lomba bahwa golongannya golongan yang terbaik ya. Ini hal-hal yang dilarang di dalam agama. Kemudian yang kedua dan seterusnya nanti insya Allah akan kita sampaikan pada Fajar Hidayah berikutnya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama, kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Ya. Dari hamba Allah yang ada di Karanganyar Ustadz ini. Istri saya adalah ibu sambung dari anak perempuan saya. Ia sudah berusaha sabar dan lembut, tapi kadang masih mudah marah saat anak membantah atau tidak mau diatur. Ia merasa bersalah dan ingin menjadi wanita solehah yang bisa menahan emosi. Bagaimana cara terbaik bagi seorang ibu sambung menghadapi anak remaja agar tetap sabar dan lembut dan tidak mudah marah Ustadz? Mohon tausiahnya untuk saya dan istri saya. Ya. Tentu kita harus menyadari bahwa sifat mudah marah itu merupakan sifat yang tidak baik. Kalau tidak baik harus dirubah ya. Apalagi kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat dalam Al-Quran tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semuanya kepada ampunan dari Tuhanmu, dan juga bersegera untuk mendapatkan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga ini uiddat lil muttaqin,
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu yaitu perilakunya apa atau perbuatannya, bentuk nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita hanya mengatakan saya orang yang paling bertakwa, saya orang baik. Lah buktinya apa? Di sini dijelaskan alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Dan orang-orang yang suka menafkahkan, menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Gemar berinfak, menjadi orang-orang yang dermawan, ya, suka membantu. Kemudian wal kadhiminal ghaidha. Nah, ini yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Ciri orang yang bertakwa itu dia bisa menahan marah, bukan meluapkan atau melampiaskan kemarahan karena sesuatu hal. Jadi menghadapi anak yang agak bandel, yang mungkin sebagai anak tiri, bukan anaknya sendiri, atau anaknya sendiri ya sama. Jadi marah itu jangan dilampiaskan, tetapi harus ditahan. Kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang bertakwa, bagaimana caranya? Ya tentu dilatih. Dilatih sedikit demi sedikit, dan kita menyadari bahwa marah itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan hanya masalah di permukaan, tetapi dalam-dalamnya tidak selesai. Ya, sekali lagi, marah itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan malah menambah masalah. Ya. Kemudian untuk mengerem lagi, agar tadi tidak mudah marah, tadi marahnya ditahan, itu wala'afina 'anin nas. Jadi hati kita tuh lapang. Dalam arti apa? Ketika orang lain berbuat salah, kita maafkan. Ya, dengan memaafkan tadi tentu akan mengurangi atau menghilangkan sifat marah tadi. Kemudian ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang marah itu orang yang jelek. Maka ditutup wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik tadi dia tidak suka marah, bukan pendendam, bukan bakhil. Nah, maka agar bagaimana kita itu betul-betul dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian Nabi juga memberikan nasihat kepada seorang laki-laki. Ya. An Abi Hurairah anna rajulan qala lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, nasihatilah aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu melihat, beliau kan termasuk orang yang cerdas, melihat penanya tadi. Kemudian yang dijawab, apa yang diberikan nasihat Rasulullah kepada laki-laki tersebut? Qala, beliau bersabda, la taqdzab, jangan kamu marah. Faraddada miraron, bahkan beliau sampai mengulang beberapa kali, tidak hanya sekali, karena memang dia perangainya suka marah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, qala la taqdzab, jangan marah. Ini sampai diulang-ulang karena
memang marah itu nanti akan menyebabkan banyak kerusakan. Dan kalau kita lihat secara fisik, coba orang yang marah itu kan bentuknya kan jelek, ya. Matanya bisa melotot, itu merah padam, ya. Ini alisnya gini kan, cemberut bisa ketemu alis satu dengan alis yang lain. Kemudian urat-urat lehernya sini baru fisiknya itu udah jelek. Termasuk nanti ucapan yang dikeluarkan itu mesti ucapan-ucapan yang jelek, tidak mungkin ucapan yang baik. Yang tadinya mungkin bicara seperti ini kromo inggil, ketika marah langsung jangkar berkata yang kasar. Ini bisa terjadi. Tangannya bisa memukul, kalau membawa senjata ya bisa melukai dan lain sebagainya. Ini membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Kalau kita menyadari itu sifat yang jelek, ya tetap segera untuk berusaha berlatih untuk dihentikan sifat marah tadi, ya, ditahan sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat menurut versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustaz, tapi sepertinya ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Ini dari Wonosobo Putih. Ya, silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Begini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan itu mengenai surat Al-Fatihah. Jadi misal saya jamaah dengan ganti-ganti imam, itu kok imam ada yang terakhir dengan ucapan walat nolim gitu Pak Ustadz. Jadi saya bingung itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini ada beberapa kemungkinan, ada beberapa faktor. Bisa jadi memang imamnya itu sudah agak sepuh, sehingga makhrajnya yang dikeluarkan itu ya tidak sesuai, apalagi mungkin kita baru belajar tajwid, belajar tahsin anyaran. Karena biasanya orang yang belajar bela diri itu ketika awal-awal kan sering nantangi wong-wong, ya, untuk menunjukkan bahwa dirinya itu hebat, ya. Tentu kita sebagai orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu itu kita meniru falsafah pohon padi itu. Jadi semakin berisi itu semakin merunduk, semakin tawaduk, ya. Tentu hal yang perlu kita kedepankan ketika menyikapi hal-hal yang mungkin agak berbeda, ya, ini kita kedepankan sikap husnudzon, ya, berprasangka yang baik. Karena husnudzon ini akan mengurangi penyakit-penyakit hati, ya, akan menghilangkan itu prasangka-prasangka yang tidak baik, itu kita hilangkan. Tadi menghadapi imam yang mungkin ketika melafadzkan huruf dot itu kan susah, ya. Ada mungkin mengatakan walat dot atau walab dolin itu. Tapi sebetulnya maksud daripada imam itu yaitu sebetulnya makanya ya walad dolin, ya. Tapi karena faktor U tadi, faktor usia, ya, itu bisa jadi giginya itu sudah mulai pada tanggal, ya,
Ini bisa menyebabkan makhrajnya tadi, tempat keluarnya huruf itu tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya dia mengharapkan, pengen mengucapkan seperti itu. Tapi karena faktor usia tadi bisa menyebabkan demikian. Maka kita berhusnudzon saja, berprasangka baik bahwa memang itu karena keterbatasan. Ya. Nah, kalau mungkin dia masih muda dan lain sebagainya kan bisa dibetulkan, bisa diluruskan, sehingga makmum yang mengikuti juga khusyuk. Ya. Ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena tadi kita juga belum bertanya apakah imamnya sepuh atau masih muda, kan beda lagi. Atau mungkin bisa jadi di suatu daerah yang bisa rutin mengimami ya orang itu. Cuma itu. Karena yang lain itu mungkin yang fase-fase itu bekerja di luar daerah. Nah, tidak bisa rutin untuk mengimami di suatu masjid. Yang bisa ya dia, maka yang ditunjuk menjadi imam ya beliau itu. Itu banyak faktor kenapa kok bisa demikian. Yang penting kita berhusnudzon. Kalau mungkin bisa dinasihati, dia masih bisa berubah karena muda dan sebagainya, ya boleh-boleh saja, sehingga bacaannya bisa menjadi benar. Ya. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz, dari Ibu Ina yang ada di Magelang. Mohon izin Ustadz, kami para jamaah ingin menyampaikan agar saat kajian berlangsung, terutama saat tilawah dan pembacaan brosur, jamaah menjaga adab, tidak berbicara sendiri, dan mematikan HP atau men-silent. Kadang suasana yang demikian itu mengganggu Ustadz saat kajian. Mohon kiranya Ustadz bisa memberikan nasihat supaya kajian kita itu tetap khusyuk dan jamaahnya itu tenang. Pentausiahnya. Ya. Kita orang Islam itu adalah orang yang berakhlak dan juga beradab. Tentu di beberapa tempat pasti di sana ada tata tertibnya, ada aturannya. Fi kulli maqamin maqalun. Pada setiap tempat itu ada perkataan, ada tata tertib, ada aturan. Antara tempat satu dengan tempat yang lain itu kan beda. Misalnya di studio TV ini mungkin di depan ada tulisannya selain karyawan dilarang masuk. Itu kan ada aturan, ada adabnya. Ketika masuk mungkin lepas sepatu, lepas sandal, bisa jadi seperti itu. Di masjid ada aturan sendiri. Termasuk di majelis tadi, majelis ilmu. Tentu ketika pengajian di sana ada satu rangkaian kegiatan. Kalau di MTA biasanya ada pembacaan brosur. Ini sebelum dimulai kajian. Nah, bagi yang mungkin barangkali tidak berangkat kajian Ahad pagi, dia kan belum tahu isi brosurnya itu bab apa. Karena belum tahu, maka di majelis ada petugas yang membacakan brosur di cabang-cabang atau perwakilan itu, atau mungkin yang ada di pusat juga sama. Ketika sudah berlangsung, jadi kajian tadi tidak hanya pas saat Ustadz ngisi, tetapi juga pada saat mulai pembacaan brosur. Itu kita dituntunkan untuk tenang, karena di brosur itu tentu ada di sana tulisan atau ayat-ayat Al-Quran yang dicantumkan. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 204, di situ kan dikatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika quri'a, ya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu bagaimana adabnya, ya, bagaimana akhlaknya, ya. Itu adalah fastami'ulah, ada usaha sungguh-sungguh untuk mendengarkan. Hal-hal yang lain
yang mengganggu sampainya suara tadi ke pendengaran kita, itu ya dihindari atau dihilangkan. Tadi yang mengganggu, misalnya ada saat pembacaan brosur pada ngobrol sendiri. Lah orang yang usaha untuk mendengarkannya kan terganggu kanan kirinya. Apalagi bicaranya keras sampai tertawa-tawa dan lain sebagainya, saya konsentrasinya menjadi hilang. Ini harusnya tidak terjadi di majelis kalau dia tahu adab aturan ketika di majelis ilmu. Perintahnya fastami'u, dengarkan, jangan ngobrol sendiri. Wa ansitu, dan supaya diam. Diamnya itu diam memperhatikan, tenang. Sepertinya mulutnya diam, neng tangannya selalu aktif dengan HP-nya, membuka media sosial, membalas WA, membuka Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Itu ya sama saja, namanya dia tidak wa'an situ, tidak tenang, karena sibuk sendiri. Tujuannya apa toh? Hanya satu, la'allakum turhamun, agar orang yang berada di majelis tadi mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rahmat dari Allah. Karena Nabi kita bersabda, kita ini bisa masuk surga bukan hanya karena amal kita, tetapi karena rahmat yang diberikan oleh Allah. Termasuk engkau ya Nabi? Iya. Jadi sekelas Nabi saja, ini amalnya belum mencukupi untuk bisa masuk surga. Lah yang menyebabkan masuk surga karena rahmat yang diberikan oleh Allah. Untuk mendapatkan rahmat tadi, tentu bagaimana adab kita, akhlak kita di saat ada taklim atau kajian, supaya fastami'ulah, ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan, di samping itu tenang, diam. Tenangnya bukan tidur. Kemudian yang kedua, di surat Fussilat ayat 26 disebutkan, wa qalal ladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kita jangan sampai memiliki sifat-sifat kekafiran. Lah bentuknya apa? Sifat kekafiran itu. Kalau dulu orang-orang kafir ini bersikap la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kamu mendengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi, dan buatlah gaduh, buatlah hiruk pikuk di dalamnya, supaya la'allakum taghlibun, supaya kamu bisa menang atau bisa mengalahkan mereka, mengalahkan orang-orang Islam. Karena pada saat itu ketika Nabi menyampaikan ayat-ayat Quran, ini orang-orang kafir tadi mengganggu dengan suara-suara yang supaya sahabat tadi tidak bisa mendengarkan wahyu dari Allah. Nah, kita di pengajian jangan sampai memiliki sifat kekafiran, membuat gaduh, membuat hiruk pikuk, sehingga orang-orang yang ada di kanan kiri kita itu tidak bisa konsentrasi, terganggu. Ya kalau anaknya nangis itu ya wajar, tapi ya dibawa mungkin keluar dan sebagainya. Jangan tetap berada di dalam. Ini adab yang ada di majelis, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengertian bagi kita semuanya. Ya, jawaban dari pertanyaan tersebut Ustadz sekaligus yang mengakhiri Ustadz pada kajian kali ini. Terima kasih atas tausiahnya. Semoga dapat menjadikan manfaat Ustadz, pelajaran, peringatan sekaligus kabar gembira ya bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang Anda kirimkan, belum bisa kami jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.